Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami percayai akan menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani hari ini Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023. Diambil dari Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menulis di satu kertas kosong, lalu tulisan itu salah dan kita ingin menghapusnya, apakah kita masih menyebut kertas itu bersih? Pasti kita mengatakan kertas itu sudah tidak bersih lagi, meskipun kita sudah menghapus yang salah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran mengenai apakah perbuatan baik dapat menghapuskan dosa kita. Tidak sama sekali. Perbuatan baik itu bukan untuk menghapus dosa kita. Perbuatan baik itu adalah suatu ungkapan, bukti, pernyataan diri bahwa kita sudah menerima penebusan atas dosa-dosa kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Penebusan Yesus Kristus untuk dosa-dosa manusia adalah suatu jalan yang diberikan oleh Tuhan agar manusia bisa kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah, supaya manusia dapat memiliki kesempatan atau kelayakan untuk hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Oleh karena satu dosa manusia, maka semua manusia memperoleh predikat manusia berdosa. Namun oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, yang diberikan untuk manusia, darahnya itulah yang melayakkan setiap umat percaya memperoleh predikat diselamatkan dan dibenarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perspektif yang baru yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan baik kita senantiasa bukan untuk mencari pembenaran dari Tuhan, diselamatkan atau dimurnikan oleh Tuhan. Bukan. Tapi perbuatan baik kita atau ketaatan kita untuk melakukan hukum Taurat adalah supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hukum Taurat adalah petunjuk bagi kita untuk hidup sesuai dengan aturan Allah. Ketaatanlah yang diinginkan melalui hukum Taurat. Bukan karena ingin dibenarkan, makanya kita melakukan hukum Taurat. Justru Paulus menegaskan di sini, oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dengan hidup di dalam hukum Taurat Tuhan sebagai ungkapan syukur dan pembuktian kita telah diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh sangat menyesal Tuhan ketika kami jatuh kembali dalam dosa. Namun Tuhan tolonglah kami, kuatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau telah menunjukkan melalui hukum Taurat, melalui hukum-hukum-Mu Tuhan, bahwa kami harus senantiasa taat dan melakukan perintah-Mu. Tolonglah kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Aktivitas kami, dimanapun kami akan melangkah dan apapun yang akan kami kerjakan Tuhan, tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Sertailah kami Tuhan, sehingga langkah kehidupan kami dapat memuliakan nama-Mu dan juga menjadi damai sejahtera dan kebahagiaan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami juga bersatu dalam doa ini Tuhan. Kami mohon Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka lakukan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain ya Tuhan. Kiranya Kau juga mau menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan kiranya juga Engkau semakin memulihkan orang dalam pemulihan. Engkau berkati juga Tuhan orang-orang yang sedang dalam pergumulan dalam kehidupan mereka. Tolong dan kuatkan mereka ya Tuhan. Kau berikan juga Tuhan penghiburan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan kesusahan dan duka ya Bapa. Kiranya Kau juga memberikan pengharapan kepada setiap orang yang sedang memperjuangkan kehidupan mereka, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Nya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap orang juga dalam pengharapan dalam kehidupan mereka secara pribadi, untuk pendamping hidup mereka, atau juga mereka merindukan kehadiran seorang anak dalam kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kiranya Kau juga memberikan rezeki Tuhan kepada setiap jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berikan juga Tuhan kesehatan, berikan sukacita, sehingga itu semua Tuhan menambahkan semangat jemaat-Mu Tuhan, kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.